Ya. Oke, silakan Wulan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat tuntunannya, kita dipertemukan kembali dalam ruangan virtual pada sore hari ini dalam perkuliahan jurnalisme warga negara dengan topik ngopi bareng Fandri Batu. Baik, untuk lebih jelas saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angelina Wulandari Sitina Desareng, Prodi PPKN angkatan 2021, asal dari Maumere Flores NTT. Untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada Pak Ramadan selaku Kaprodi PPKN untuk membuka acara virtual pada sore hari ini. Kepada Pak Ramadan, saya persilakan. Oke, jumpa lagi. Begitu. Jadi terima kasih Master of Ceremony ya. Iya, Pak. Ananda siapa? Herlina ya? Angelina Wulandari, Pak. Saya pakai Zoom-nya kakak saya, soalnya HP tidak bisa, Pak. Iya, yang penting kalau sama kakak jangan tengkar ya. Iya, tidak, Pak. Rebutan, oke. Thank you, terima kasih MC ya. Ini kesempatan yang cukup langka, Bang Fandri ya. Saya panggil abang lah. Oke. Ya, karena kalau panggil bapak itu malah ada jurang pemisah di situ. Ada gap, ya. Ada gap, nggak bagus lah. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tentu pada kesempatan yang cukup langka, ya kita masih diberi nafas ya, masih bisa melihat variasi wajah temanmu ya, terutama Sobat Pancasila ini ya. Kemudian terima kasih yang kedua kepada Bang Fandri ya, sebagai wakil pemimpin redaksi, bukan pimpinan berarti ya. Betul ya Bang ya? Pemimpin atau Betul. pimpinan Bang? Pemimpin. Pemimpin redaksi Ya. Malang Posko Media ya, yang merupakan jelmaan ya, jelmaan dari Malang Pos ya. Kemudian Pak Kuku sebagai dosen yang inspiratif ya bagi saya, sebagai inisiator ya, yang telah banyak memberikan ruang imajinasi ya untuk bersama-sama mengurai ide-ide yang selama ini barangkali hanya sebatas dimuntahkan dalam story WA, barangkali begitu ya. Nih, saya agak hati-hati Bang Fandri, jadi diksinya saya agak hati-hati karena ketemu dengan wartawan senior kan agak ini kan, agak kaku ini malah. Ya, teman-teman semuanya juga tak lupa saya kakak senior kita ini ya teman-teman ya, Bang Ehot ya, atau Bung Ehot ya, ini juga turut hadir, turut memeriahkan. Bung Ehot tadi saya sempat melihat sepintas kumisnya yang berselancar di layar tadi. Nah teman-teman semuanya, tentu pada kesempatan ini ya jangan sampai kemudian disia-siakan ya. Kesempatan yang tak banyak dilakukan oleh dosen ya, kesempatan yang tidak banyak dilakukan oleh dosen di mana mata kuliah diintegrasikan
ya diintegrasikan dengan dunia nyata. Nah, salah satunya adalah mata kuliah jurnalisme warga negara. Mengapa harus menempuh menempuh mata kuliah jurnalisme warga negara? Lalu apa korelasinya dengan keilmuan program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Tentu ini memiliki benang ruwet yang harus diuraikan ya. Jadi benang ruwet yang harus diuraikan karena suatu tantangan di era digital, maka setiap warga negara harus menjadi insan penyebar informasi-informasi positif ya. Penyebar informasi positif menjadi sebuah informan ya untuk memerangi carut marutnya dunia perhuakan. Nah, ini kan kalau sudah masuk perhuakan maka yang berintelektual itu kalah dengan gerakan propaganda. Nah, ini penting ya. Kemudian dalam mata kuliah ini juga tentu ada luaran-luaran, nanti Pak Koko yang banyak memberikan arahan sebelum Bang Fandri ya, bahwa mata kuliah ini bukan sekedar mengejar nilai. Ya, selalu saya sampaikan dan saya selalu ingatkan, kalau saudara menempuh mata kuliah atau bahkan kuliah di PPKN hanya sekedar mencari nilai, saran saya segera kembali ke kampung halaman. Ya, karena PPKN tidak memberikan nilai, tetapi nilai sebagai reward atas upaya yang dilakukan selama 4 tahun, bahkan selama 1 semester, ya, untuk mengapresiasi satu kerja-kerja kolektif. Yang kedua adalah kerja-kerja sinergis antara dosen dengan mahasiswa, semuanya, seluruh stakeholder. Dan hari ini kita mendatangkan stakeholder dari media. Karena mata kuliah ini bukan sekedar sebuah nomenklatur jurnalisme warga negara, tetapi bagaimana lebih intim lagi ya, jurnalisme warga negara diperkuat oleh mata kuliah ini, diperkuat oleh kegiatan-kegiatan yang lebih banyak memberikan ruang kalau saya itu mohon maaf ya, istilah saya memberikan ruang onani otak. Jadi ruang untuk beronani otak itu kan. Ruang diskusi, ruang yang kemudian memperjumpakan ide-ide ya seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Kuko, kemudian menjadi sebuah tulisan. Maka tulisan yang baik adalah tulisan yang mampu memberikan inspirasi bagi orang lain, bukan soal panjang lebarnya. Nah, ke depan ini Bang Fandri, ke depan saya sama Pak Kuku menginisiasi atau memperkuat emosional dan intelektual untuk melegitimasi hubungan kita supaya lebih romantis, kira-kira begitu Bang Fandri ya. Siap, dalam siap, bentuk Memorandum of Agreement ya, atau SPK ya, surat perjanjian kerjasama, sehingga nanti efek domino atau impact yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa ya bisa lebih-lebih bisa melakukan sebuah penelitian di sana, pengabdian di media, bahkan kalau teman-teman sanggup magang nggak masalah magang ya. Saudara tinggal mau memilih kuliah di dalam ruang kelas atau kuliah di luar ruang kelas ya. Dengan pola tadi ya, tentu teman-teman yang punya passion dengan dunia jurnalisme harus magang gitu loh. Karena tidak ada jaminan ya. Ini yang terakhir nih, bukan saya nakut-nakuti. Tidak ada jaminan lulusan PPKN semuanya jadi guru ya. Semuanya jadi guru. Tetapi lulusan PPKN siap menjawab kebutuhan zaman. Salah satunya adalah bagaimana mengelola media-media positif akan menjadi gerbong bagi kemajuan peradaban. Saya kira begitu Bang Fandri, Pak Kuku, mungkin 2 atau 3 hari lagi atau setelah kita menyiapkan akreditasi,
atau sebelum akreditasi kita perlu ketemu Bang Fandri ya barangkali. Mungkin 2 atau 2 hari lagi, Bos. 2 atau 3 hari lagi. Ya. Nanti saya siapkan apa namanya? Draft SPK-nya. Ya. Langsung saja SPK atau MOE misalnya Ya. karena payung MOU-nya sudah seingat saya sudah. Kita Ya. ngopi dengan Pak Kuku, mungkin nanti ngajak teman mahasiswa begitu 1 sampai 2 anak gitu ya, kita ngopi bareng, kita ngobrol bagaimana membangun jurnalisme positif ya. Ini penting di era kesemrautan digital ya istilah saya ini. Ya. Di era kesemrautan digital kita perlu membangun sebuah platform apa yang disebut dengan jurnalisme positif. Saya kira begitu Bang Fandri, teman-teman semuanya dan Pak Kuku ya. Dan tidak perlu saya buka ini MC ya, tidak perlu saya buka. Kalau saya buka nanti harus ditutup. Nah, kalau sudah ditutup ini biasanya hilang. Ya. Hilang itu ya sudah karena kepentingan sudah. Maka ini terus dibuka ruang-ruang diskusi dengan Malang Posko Media. Saya kira itu, terima kasih, sukses teman-teman semuanya. Ya, ingat setiap pertemuan, setiap perjumpaan jadikan itu lompatan pengetahuan. Maka jika itu bisa dilakukan, saudara bukan sekedar memperbaiki peradaban, tetapi sudah mampu membangun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Baik, terima kasih kepada Pak Ramadan yang sudah memberikan sambutan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi virtual pada sore hari ini. Kepada moderator, saya persilakan. Jadi baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Jadi baik, pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua boleh diperkenankan untuk boleh bergabung di ruang meeting pada sore hari ini. Jadi baik teman-teman, hari ini mungkin merupakan hari yang sangat luar biasa. Karena hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa juga. Beliau merupakan seorang wartawan yang cukup terkenal. Beliau merupakan seorang senior. Kenapa saya katakan seorang senior? Karena beliau telah mengabdikan diri sebagai seorang wartawan kurang lebih 20 tahunan. Banyak sekali pengalaman yang dimiliki oleh beliau. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang ada, karena kapan lagi kita bisa mendapatkan hal yang luar biasa ini bersama Pak Fadli Batu. Beliau sudah merelakan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa untuk bisa bergabung dan berbagi apa yang beliau tahu bagikan kepada kita. Jadi ada pepatah yang mengatakan ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Jadi kepada Pak Fahri Batu, waktu dan kesempatan saya berikan, tapi sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada Pak Fahri bahwa kami panitia memberikan waktu kepada Bapak 30 sampai 40 menit untuk memaparkan. Itu kita masuk ke ngopi bareng. Pak Fahri, silakan. Langsung saya ya, nggak ke Pak Kuku dulu. Sampaikan aja dulu, Mas. Oke, terima kasih. Selamat sore, Mas Ramdhani, Pak Kuku, Mas Kuku, Sore. dan kawan-kawan mahasiswa semuanya. Saya merasa senang bisa bertemu dengan semua dalam acara ngopi bareng. Sebelum memperkenalkan diri, saya perlu mengatakan begini. Oh, ternyata baru tahu saya kalau cara di Universitas Kanjuruhan Malang ada beberapa hal seperti yang dikatakan Pak Ramadan tadi, bahwa ternyata bukan nilai yang dicari. Saya pikir oh betul ya, itu mengingatkan saya dan merefresh lah kayak begitu. Belajar itu kan jangan cari nilai, tapi nilai itu hanyalah reward. Dan saya pikir kita yang harus menghidupkan nilai. Lalu
kuliah Pancasila atau kuliah apapun ternyata untuk menjawab kebutuhan zaman, tidak mencari kerja. Mungkin karena hal-hal seperti inilah kemudian kalau di luar itu banyak alumni Universitas Kanjuruhan Malang yang bersahabat dengan saya, mereka punya jejak prestasi yang luar biasa. Di tempat kerja saya misalnya ada fotografer yang juga dari Unikama, terus koordinator koran, orang yang mendesain koran menjadi wajah perwajahan yang koran yang bagus itu alumni dari Universitas Kanjuruhan Malang. Makanya saya pernah, loh, oh begini ya kayak begitu. Mungkin karena nilai yang diajarkan. Dan juga setahu saya banyak wartawan dan fotografer itu alumni Universitas Kanjuruhan Malang. Jadi betul yang dikatakan Pak Ramadan tadi bahwa kuliah pendidikan Pancasila belum tentu akan jadi guru juga. Wong kenyataan di tempat saya ada yang hebat layout koran, ada fotografer hebat, bahkan di Jawa Pos kan Mas Sugeng Dea seperti itu. Oke, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Fandri. Saya itu bekerja jadi wartawan tahun 2002 menjelang akhir kuliah. Jadi dengan magang di media yang sama sampai sekarang. Jadi saya itu juniornya Pak Kuku. Jadi mengenal Pak Kuku itu bukan baru tapi sudah lama sekali begitu. Itu senior yang selalu memberi support, kemudian orangnya memberi jejak motivasi begitu. Jadi tidak kalau memberitahu itu tidak dengan mengatakan secara verbal tapi dengan kata-kata. Contohnya sekarang Pak Kuku menjadi dosen dan saya pikir dosen yang luar biasa. Saya satu alma mater dengan Pak Kuku selama ini bekerja di media, jadi tidak bekerja di apapun dan dimanapun kecuali di media dan media yang sama. Kalau berjurnalistik itu karena sudah cukup lama, jadi sudah meliput banyak hal. Selain kerja harian jurnalistik, saya bersama teman-teman itu pernah menggelar sebuah ekspedisi namanya Ekspedisi Samala, yaitu menjejak Majapahit dari Malang Raya, kemudian membuat buku. Lalu kami pernah mengadakan sebuah ekspedisi namanya Studi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu backpacker dengan belajar tentang keseharian masyarakat di 7 negara di ASEAN ketika menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang kemudian diterapkan. Karir jurnalistik dari magang wartawan, jadi wartawan, terus redaktur, koordinator liputan, sekarang jadi wakil pemimpin redaksi. Kalau tugas wakil pemimpin redaksi itu biasanya merancang liputan, kemudian berkoordinasi dengan koordinator liputan, kemudian mendistribusikan penugasan liputan. Mungkin perkenalan singkat saya begitu. Lain-lain kalau kita ngopi lagi nanti pasti akan lebih saling mengenal. Terima kasih. Salam Pancasila. Selamat sore. Langsung materi, Bang. Oh, langsung materi. Oke. Tak screenshot ya. Tak anu ya. Dari boleh saya ya. Ya. Dari saya. Oke. Bentar. Sambil saya share screen materinya Bang Fandri. Oke. Saya langsung memulai ya Pak. Ya, oke langsung. Oke, semuanya saya langsung memulai. Jadi materi yang saya sampaikan yaitu dasar jurnalistik. Kenapa dasar jurnalistik? Saya pikir dasar jurnalistik ini penting, walaupun terutama dalam konteks jurnalisme warga. Hari-hari ini teman-teman semua, semua orang itu sudah menjadi wartawan pada hari-hari ini karena perubahan teknologi dan informasi ya. Semua orang, saya pikir mereka sudah menjadi wartawan. Tapi apakah itu wartawan yang bekerja dengan standar jurnalistik? Belum tentu ya. Kenapa saya sebut semua orang jadi wartawan? Karena begini, kita pasti punya Facebook, pasti punya Instagram, pasti punya Twitter dan berbagai media sosial lainnya. Segala sesuatu yang disampaikan teman-teman oleh
siapapun pengguna media sosial itu belakangan saya melihat sudah cenderung berjurnalistik seperti itu. Jadi misalnya di Instagram dia membuat caption tentang foto ketika berada di suatu tempat atau suatu kejadian. Jadi hari-hari ini saya pikir semua orang menjadi bekerja layaknya jurnalis. Tapi ada persoalan bahwa jurnalistik itu sebenarnya ada standar, dan persoalannya adalah kebanyakan orang tidak menjalankan dasar standar jurnalistik itu. Karena itu kita harus memahami standar jurnalistik. Hari ini masih dasar-dasar jurnalistik ya teman-teman, nanti mungkin next bisa kita atur. Kalau bicara tentang jurnalistik tentu itu berita. Nah, kalau berita, ini yang harus dipahami bahwa berita itu adalah informasi yang terkonfirmasi. Jadi informasi yang terkonfirmasi. Apa yang dimaksud informasi yang terkonfirmasi? Contohnya kegiatan kita sore hari ini, teman-teman acara ngopi bareng ini teman-teman membuat di Facebook, membuat status di Facebook apa di Instagram lengkap dengan foto, terus membuat tulisan bahwa sore ini telah diadakan ngopi bareng dan sebagainya. Tapi kalau itu hanya informasi yang ditulis saja itu bukan berita, kecuali kalau ada konfirmasi, misalnya konfirmasi di caption atau di naskah menyebut narasumber dari kegiatan ini. Nah, karena itu salah satu penanda bahwa informasi itu adalah berita atau informasi yang terkonfirmasi, tentu harus ada narasumbernya, harus ada yang memberi keterangan atau penjelasan. Berikutnya, berita itu berkaidah jurnalistik atau informasi yang berkaidah jurnalistik. Jurnalistik teman-teman, itu kan ada kaidahnya, ada etikanya, ada Undang-Undang 40 tentang pers. Nah, minimal kita menerapkan itu walaupun siapapun dia tidak bekerja sebagai wartawan. Karena saya pikir itulah cara terbaik supaya persoalan-persoalan yang belakangan marak terjadi, misalnya hoax, kemudian dan berbagai berita yang menyesatkan itu kan tidak terjadi kalau semua orang berusaha menerapkan kaidah jurnalistik walaupun dia tidak bekerja sebagai wartawan. Nah, itu gambaran tentang berita. Jadi informasi yang terkonfirmasi lalu berkaidah jurnalistik. Tentang kaidah jurnalistik saya pikir sebenarnya panjang, karena pertimbangan waktu saya tidak menjelaskan secara detail di sini, tapi acuannya ada di Undang-Undang Pers, Undang-Undang 40. Lalu kalau ada berita maka tentu harus menulis berita. Berita itu kan ada kalau ada yang menulis beritanya. Nah, berita itu sebenarnya sederhana dan setiap orang pasti melakukannya sesuai dengan peradaban, perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Berita itu sederhananya begini, menceritakan ulang kejadian atau peristiwa maupun beragam fenomena sosial secara terstruktur dan bernilai. Jadi menulis itu tentu ada struktur dan tentu ada nilainya. Kalau struktur nanti akan saya jelaskan di berikutnya, tapi terpenting itu adalah nilai. Nilai itu kan sangat bermanfaat. Seperti yang tadi dikatakan Pak Ramadan bahwa tentu bukan nilai angka ya 1 sampai bla bla, tapi nilai itu adalah suatu pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi nilai itu penting karena dengan nilai maka menyampaikan nilai, menyampaikan pesan, maka ada sesuatu yang ingin kita sampaikan dengan tujuan baik untuk mempengaruhi sesama kita. Dalam konteks pendidikan PPKN misalnya, kita bisa berjurnalistik, kita bisa menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai dan berbagai hal tentang Pancasila melalui jurnalistik, melalui kerja-kerja jurnalistik. Jadi ada sekian banyak nilai Pancasila, saya pikir Pak Ramadan dan Pak Kuku lebih paham. Tentu itu bisa disampaikan dengan mudah dengan gaya berjurnalistik. Ini sangat penting karena saya pikir arus globalisasi itu kan sangat kuat, sangat keras. Sementara Pancasila itu kan ideologi kita sekaligus nilai. Kalau kita tidak menjaga itu dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan publik, misalnya kerja jurnalistik, maka kita gampang tergerus, kita gampang tersingkir. Tapi kalau dengan spirit Pancasila
tentu pemahaman dan pengetahuan Pancasila yang baik, maka kita menjadi minimal kelompok sosial yang sangat kuat seperti itu, karena kita bernilai, ada nilai yang ingin disampaikan. Oke, saya lanjutkan. Lalu ini saya menjelaskan dulu tentang kerja-kerja jurnalistik ya. Apa yang harus dilakukan sebelum berita? Jadi kalau menulis berita tentu harus ada kerja untuk menulis berita. Nah, ada hal yang umum ya ketika kita ingin menulis berita, yaitu pertama banyak buka timbangannya ketika aku betul. Nah, saya lanjutkan. Jadi sebelum menulis berita, maka si penulis berita atau kalau dia bekerja di pekerjaan profesi wartawan, maka dia harus melakukan liputan ke tempat kejadian atau peristiwa. Kemudian bisa juga dengan pandangan mata. Lalu wawancara narasumber. Wawancara narasumber itu kan penting sekali karena itu disitulah ada pesan yang mau disampaikan. Disitulah ada nilai yang ingin kita katakan kepada pembaca atau sesama kita yang membaca tentang tulisan kita. Lalu ini pengetahuan umum dulu tentang jurnalistik. Kalau kita ingin menulis berita, ingin menghasilkan karya yang baik, tentu harus ada wawancaranya. Kebanyakan orang menganggap bahwa wawancara itu sambil lalu, padahal wawancara itu kan penting. Karena di wawancara itulah ada check and recheck, ada konfirmasi, ada proses menggali informasi, sehingga informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang valid, yang aktual, yang dapat dipertanggungjawabkan, sekali lagi ada nilainya, dan ya memang kejadiannya seperti yang terjadi, seperti itu. Dengan demikian, maka kalau kita wawancara narasumber tentu dengan teknik dasar wawancara yang baik, maka kita bisa menghasilkan informasi yang bisa disampaikan dengan baik. Nah, wawancara itu kadang disepelekan, tapi sebenarnya kan penting. Salah satu elemen penting dalam berjurnalistik. Nah, kita harus tahu beberapa hal ketika kita ingin wawancara. Pertama, ini standar, tapi saya merasa kok perlu untuk memberitahu dan mengingatkan, mengenalkan diri. Mengenalkan diri itu penting supaya orang tahu kita hadir di situ atau kita datang di situ dalam kapasitas apa dan untuk apa, sehingga jelas di awal ketika orang ingin menyampaikan informasi dia sudah tahu, oh ini penulis apa, oh ini wartawan, ini untuk kepentingan publikasi yang tentu akan diakses oleh publik. Jadi kenalkan diri tentang dirinya dan apa yang akan dilakukan. Berikutnya menyebutkan tujuan wawancara. Kalau wawancara itu harus jelas di awal. Apa tujuan kita ingin wawancara orang, terkait dengan apa, seperti itu. Karena bisa jadi atau kadang terjadi itu orang tidak diberitahu tentang tujuan wawancaranya, kemudian dia mengatakan segala sesuatunya dengan sesuka hatinya, ternyata ketika dipublikasi itu menjadi persoalan karena dia tidak siap, si narasumber tidak siap dengan efek atau dampak dari yang disampaikan kepada publik melalui penulis maupun wawancara. Berikutnya ini hal yang sederhana tapi kadang juga bukan kadang memang penting, sopan terhadap narasumber. Sopan itu misalnya beretika, tutur kata, berpakaian. Kadang orang bisa ilfil dengan kita ketika kita tidak sopan. Saya pikir kalau orang sudah ilfil, dia akan menutup diri dan kita sulit menggali informasi. Kemudian hindari pertanyaan yang berbelit dan membingungkan. Bertanya itu to the point. Jadi bolehlah memberi pengantar, tapi jangan kemudian dengan menggunakan kalimat atau kata yang berbelit-belit atau terlalu tinggi sehingga narasumber sulit memahaminya. Dalam bahasa lain juga kita menyesuaikan dengan siapa narasumber yang sedang kita hadapi dan tidak selalu membingungkan. Membingungkan itu contohnya begini, kalau wawancara orang itu jangan terbiasa dengan dan harus hindari dengan menggunakan contohnya katanya. Kalau katanya itu kalau ditanya balik sama narasumber katanya siapa, kita bisa bingung, nya siapa kayak begitu. Jadi harus jelas. Kemudian jadilah pendengar yang baik.
seorang pewawancara yang baik itu dia pendengar yang baik. Karena dia pendengar yang baik, dia menyimak. Kita buat pas itu. Dia akan menyimak, dia akan memperhatikan betul apa yang disampaikan. Karena ketika dia menyimak, maka dia akan memahami apa yang akan ditanyakan lagi dan tentu apa yang akan ditulis. Soalnya wawancara itu kan bagian dari mengumpulkan bahan tulisan. Berikutnya, jangan berdebat dengan narasumber. Kita harus paham dan menyadari dari awal bahwa kehadiran pewawancara kepada narasumber itu untuk wawancara, jadi jangan berdebat. Kalau terjadi perdebatan, itu bukan karena tujuan berdebat, tapi hanya untuk biasa mengklarifikasi tentang sesuatu atau mempertahankan tentang materi konfirmasinya. Tapi itu sebenarnya tidak dalam konteks berdebat yang panjang kali lebar. Terus pahami tentang apa yang akan diwawancarai. Memahami apa yang akan diwawancara itu penting. Karena paham tentang apa yang akan diwawancarai, maka dia paham tentang apa yang akan tulis dan dia tahu betul tentang rencana yang dibuat untuk menulis tentang sesuatu. Misalnya menulis tentang Pancasila dalam kehidupan milenial, anak-anak milenial misalnya. Itu kan dia harus paham betul tentang situasi kaum milenial dan tentang Pancasila seperti itu. Kalau tidak pemahamannya tidak dalam, mungkin sedikit-sedikit pahamlah seperti itu. Jadi asalkan dia jangan kosong sekali. Jadi prinsipnya itu adalah paham tentang apa yang akan diwawancarai. Jadi itu tentang kenapa teknik wawancara itu selalu diberitahu dan diingatkan. Lalu teman-teman, dalam dunia jurnalistik ada dua jenis tulisan ya, dua jenis berita. Yang pertama adalah straight news atau berita langsung, kemudian ada features. Kalau straight news itu berita, karena dia berita langsung, maka berita yang dia menyiarkan tentang segala sesuatu yang terjadi apa adanya, misalnya tidak mengulas tentang sisi lainnya, tetapi langsung to the point, misalnya tentang ngopi bareng, misalnya sedang terjadi ngopi bareng di kampus Unikama tapi secara virtual, siapa saja pesertanya, materinya apa saja. Hanya sebatas itu tentang straight news. Kenapa begitu? Karena straight news itu berita yang disajikan atau disiarkan atau disampaikan secepat waktu supaya informasinya tidak terlalu berlama-lama sehingga tidak basi, sehingga tidak kalah informasi dengan penyampai informasi yang lain seperti itu. Berikutnya features. Features itu nanti saya akan akan saya sampaikan di berikutnya ya, setelah saya menjelaskan lebih detail tentang straight news. Straight news itu menulis yang paling gampang. Kebanyakan saya lihat caption di Instagram itu rata-rata sekarang orang sudah menggunakan ala-ala straight news. Jadi misalnya dia lagi ngopi di mana, dia pasang foto, terus dia akan sampaikan lagi menulis sedang kopi di warung kopi bla bla, menceritakan secara singkat. Dan itu sering terjadi dan selalu diterapkan dalam cara berkomunikasi sehari-hari. Tekniknya juga membuat straight news itu juga mudah sekali kan, gampang. Karena hanya ada dua struktur pentingnya, yaitu pertama lead, kemudian langsung tubuh berita seperti itu. Mungkin teman-teman sering mendengar lead berita. Kalau membuat straight news itu kan ada lead. Lead itu alinea pertama di berita, itu disebut lead, kepala beritanya. Kenapa disebut lead, disebut kepala? Karena inti informasi yang sangat terpenting tentang apa yang mau disampaikan itu sudah tersajikan secara umum di lead, di alinea pertama. Jadi ketika orang membaca berita, membaca pada alinea pertama itu sudah langsung paham bahwa begini, ada kejadian seperti ini, seperti itu. Lalu pada alinea kedua dan seterusnya adalah tubuh berita. Itu tubuh berita itu penjelasan dari lead. Jadi how-nya,
bagaimananya, apa yang terjadi selanjutnya itu ada di tubuh berita. Jadi berita yang sangat singkat dan sangat sederhana. Teman-teman, kalau menulis berita kan tentu ada kandungan berita. Kandungan berita ini jadi pedoman orang menulis berita, tapi sudah sejak lama sih saya pikir tidak hanya berjurnalistik yang menggunakan, kebanyakan disiplin ilmu atau dalam kehidupan lain menggunakannya itu 5W1H. 5W1H itu yang ada di lead. Jadi membaca lead berita, maka disitulah 5W1H itu tampak. Tapi ini fenomena lama, ini sudah lama terjadi. Mungkin sudah ratusan tahun usia 5W1H itu seperti itu. Tapi saya pikir tetap kontekstual ya kalau tetap digunakan karena biasanya membantu. Saya pikir teman-teman sudah paham semuanya 5W1H. Jadi what, kemudian where, when, who, why, dan how. Nah, ketika 5W ini lengkap, kita memenuhinya, maka informasi itu menjadi lengkap. Oh, jadi ketika kita membaca sebuah berita, maka kita sudah akan tahu, oh kejadiannya begini. Begitu juga ketika kita ingin membuat berita, maka meliput atau menulislah dengan 5W1H. Misalnya dimulai dengan apa, seperti itu. Apa, kalau saya contoh paling sederhana, ngopi bareng misalnya. Ngopi bareng sedang berlangsung ini. Jadi apa, what dari ngopi bareng itu ya tentang kegiatan ngopi bareng, kemudian di mana where-nya ya secara virtual, jadi ada yang di kampus, ada yang di rumah dan di tempat lain. Kemudian when, kapan, ya sekarang sedang terjadi hari ini, jam berapa sampai jam berapa, terus siapanya itu pematerinya, kemudian dibuka oleh siapa tadi Pak Ramadan, terus oleh Pak Kuku, dan pesertanya siapa yang lain adalah pesertanya teman-teman mahasiswa. Kemudian mengapa, misalnya oh ya, quote-nya itu tadi kan ngopi bareng tentang Pancasila kan, membincang tentang Pancasila, maka bisa ketika sudah why-nya, maka mengapa, karena itu lebih cenderung ke latar belakangnya ya, karena selain karena kuliah, mata kuliah juga mungkin karena situasi latar belakang yang terjadi bahwa Pancasila itu ternyata relevan dengan setiap zaman, dan pada situasi tertentu orang merisaukan tentang Pancasila, dan karena itulah Pancasila penting. Itu contoh why-nya. Kemudian how-nya tentu bagaimana prosesnya terjadi, lalu juga ada menyikapi situasi yang sedang terjadi ya, tentang Pancasila dan lain sebagainya. Lalu teman-teman, karena dunia sudah berubah, maka berjurnalistik itu sekarang itu hanya berpegang pada dua prinsip, terutama ketika ingin membuat tulisan, yaitu segala sesuatunya hanya dilihat dari dua aspek. Pertama menarik, yang kedua penting, atau bisa jadi yang pertama adalah penting, yang kedua menarik. Di standar pekerjaan berjurnalistik, dan saya pikir bisa diterapkan di banyak kehidupan, kalau kita membuat sesuatu itu kan hanya dilihat dari dua hal, menarik dan penting. Saya selalu menyampaikan kepada wartawan di tempat saya, kalau tidak ada dua unsur itu, maka tidak usah membuat berita dan tidak usah liputan lah begitu, karena hanya membuang waktu dan tenaga serta pikiran. Karena buat apa kalau menyampaikan sesuatu tidak penting atau menyampaikan sesuatu tidak menarik, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks pendidikan Pancasila, menurut saya dua unsur itu kan terpenuhi, penting dan menarik. Pentingnya bahwa itu ideologi negara, dia pengikat di berbagai dimensi kehidupan, dia menjadi perekat. Kemudian menariknya, Pancasila ternyata dibutuhkan, dan siapapun sekarang sedang belajar mendalami tentang Pancasila. Kalau zaman Orde Baru dulu masih ada penataran P4 dan sebagainya. Setelah reformasi itu kan tidak ada, dan sekarang kan dihidupkan lagi. Dan itu menurut saya ini fenomena menarik dan harus diperhatikan terus. Jadi kalau membuat berita atau teman-teman mau menulis, maka hanya ada dua yang diperhatikan, yaitu
dilihatlah itu menarik atau penting, atau menggalinya dari aspek pertimbangan dua tadi, penting dan menarik, hanya itu saja. Ketika ingin menentukan sesuatu menarik atau sesuatu penting, kalau di kerja jurnalistik itu selalu disebut mengangle tulisan, mengangle berita. Jadi kita hanya mau melihat dengan dua perspektif tadi. Kemudian karena bicara berita, maka saya perlu merefresh pengetahuan teman-teman semua tentang unsur-unsur berita. Kalau di kantor-kantor media itu selalu disebut dengan rukun iman. Jadi rukun imannya para jurnalis atau pewarta atau wartawan. Rukun iman itu unsur-unsur berita. Jadi supaya sebuah tulisan disebut punya nilai berita, maka tentu ada unsur-unsur beritanya. Yang pertama, aktual. Saya pikir ini umum ya, semua tahu. Aktual itu yang sedang terjadi, yang lagi in, seperti itu. Kemudian faktual. Berita itu harus faktual, harus ada faktanya, harus ada kejadiannya. Kemudian ada magnitude, proximity, ini tentang bagaimana sesuatu informasi yang bisa menggetarkan, tapi juga ada nilai kedekatan emosional. Kemudian ketokohan, ke dalam sebuah berita atau kejadian pasti ada tokohnya. Kemudian human interest, lalu eksklusif, humor dan lucu, humor atau lucu. Jadi kalau berita itu tidak selalu sesuatu yang serius, tapi bisa ringan, lalu membuat tertawa, tapi ada nilai yang didapat, ada pesan yang didapat. Itu tentang strike news secara umum. Lalu ada features. Teman-teman, kalau di pekerjaan wartawan, membuat features itu termasuk teknis jurnalistik yang sangat sulit. Dan kalau mau belajar, biasa teman-teman akan tertantang untuk mempelajarinya. Dan membuat features itu tidak sekedar, dia tidak sekedar berbekal bikin berita ala kadarnya, tidak. Dia tidak sekedar wawancara, tidak. Tetapi itu berita yang lebih dalam. Sebenarnya selain features tentu ada investigasi ya, tapi di sini saya tidak sampai ke investigasi, kita masih sampai di features begitu. Features itu kalau di jurnalistik ada yang bilang features, ada yang bilang kaki, ada yang bilang box. Jadi kaki atau box. Kalau di media mainstream misalnya koran, maka posisinya itu selalu ada di paling bawah di halaman koran. Karena itulah disebut kaki. Atau kadang kalau ada di tengah atau di pinggir koran itu dikasih garis kotak di box kayak begitu. Maka sering disebut kaki atau box atau features. Kalau di online, sekarang kita lagi zaman online, biasanya itu ada sub, dari judul itu sudah menyebutkan bahwa ini feature seperti itu atau box seperti itu. Tapi lebih banyak menggunakan istilah features. Apa itu features? Features itu tidak sekedar berita, artinya ada sisi lain. Dia lebih mengungkap, lebih menulis tentang sisi lain dari sebuah kejadian. Kemudian sifat tulisannya itu menggugah. Kemudian tadi sudah saya katakan, tentu karena sisi lain, maka dia lebih dalam dan detail. Kemudian menghibur. Biasanya lebih umum atau lebih kecenderungan disebut juga sebagai sesuatu di balik peristiwa. Jadi kita mengungkap sesuatu di balik peristiwa. Contohnya, kalau saya pakai contoh dari acara kita ini saja, ngopi bareng ini. Ngopi bareng ini terjadi kapan? Sisi lain dari ngopi bareng ini adalah ketika saya ngopi dengan Pak Kuku, kemudian Pak Ramadan di kampus Unikama seminggu yang lalu rasanya. Terus bersambut gayung, kita lanjut ke sini. Ini itu cerita di cerita sisi lain di balik kegiatan kita pada sore ini, di balik kejadian kita ini. Kan yang terjadi pada saat ini kan kejadian. Lalu tentang tentang menulis features. Teman-teman suatu ketika
bisa atau mungkin setelah dari kelas kita ini kita bisa dengan mencoba membuat features. Jadi karena features itu kan layaknya pekerjaan jurnalistik ya, jadi lebih pada skill ya. Skill itu keterampilan. Nah, keterampilan itu bisa kita miliki kalau kita melakukan secara terus-menerus, kalau kita berlatih. Jadi teori itu hanya memberi sebuah informasi tentang dia, hanya pedoman, dia hanya guide-nya saja, mengguiding saja begitu. Tapi lebih penting dan sangat dibutuhkan ketika teman-teman mencoba memulainya. Menulis features itu ada sebagaimana di slide ini, ada sejumlah poin yang harus diperhatikan dan ini menjadi syarat tulisan feature seperti itu. Pertama, kalau menulis features itu tentu tentang kita harus memperhatikan topik atau tema, dan topik dan tema yang menarik. Jadi features itu lebih bergaya menarik seperti itu. Dia lebih tentang berciri khas menarik. Kemudian memilih narasumber yang tepat. Narasumber yang tepat itu tentu yang berkaitan dengan tema, berkaitan dengan topik yang akan kita tulis. Jadi harus ada relevansinya antara narasumber dengan topik atau tema yang kita tulis. Yang berikutnya human interest. Jadi sisi kemanusiaan orang, sisi lainnya dari seseorang. Ini biasa bisa teman-teman baca dilihat di profil, tapi dia lebih dalam, lebih panjang dan lebih lengkap dari tulisan profil. Jadi human interest, jadi sifat-sifat orang, sisi-sisi lain orang yang sangat menggugah. Misalnya apa ya? Kalau atau misalnya ada Pak Ramadan, kita misalnya mengulas tentang human interest Pak Ramadan seperti itu. Nah, Pak Ramadan pasti dia punya sisi interest, punya sisi human interest yang kuat. Contohnya begini, kan kita tidak mungkin saya saja, tapi teman-teman saya pikir juga semoga tadi mengalaminya. Terpenting itu kan tentang nilai, bukan angka begitu kan. Jadi itu terus orangnya memberi pemahaman bahwa Pancasila itu, terutama pendidikan Pancasila itu kan menjawab tantangan zaman. Jadi jangan berpikir nanti tamat kuliah kemudian jadi guru, tidak selamanya begitu kan. Nah, kenapa Pak Ramadan punya pendapat seperti itu? Itu bisa digali sebagai human interest-nya. Misalnya, oh ternyata Pak Ramadan itu adalah dia kutu buku, hidup dengan buku, rajin membaca, dan mungkin punya pengalaman pergaulan atau kehidupan sosial yang berkaitan dengan Pancasila, sehingga dia menyampaikan itu secara konsisten. Kemudian kalau mau menulis features itu tentu harus wawancara yang mendalam dan detail. Jadi wawancaranya itu tidak sambil lalu teman-teman. Jadi karena wawancara dan secara detail dan mendalam, maka kita butuh waktu yang cukup dan betul-betul harus konsentrasi. Jadi menggali orang itu, menggali peristiwa sedalam-dalamnya dengan wawancara. Nah, kalau wawancara yang terlalu lama itu biasanya membuat orang tidak nyaman seperti itu karena bosan dan sebagainya. Di situ dibutuhkan kemampuan atau skill untuk meyakinkan orang supaya dia kerasan diwawancarai, dia betah diwawancara. Jadi proses wawancaranya itu harus dalam dan mendetail. Segala sesuatunya itu harus ditanyai. Jadi karena itulah kemudian pewawancara atau penulis features dia akan mungkin berkesan dia cerewet begitu, karena dia akan menanyakan segala sesuatunya. Contohnya begini, orang itu pakai baju apa saja ditanyakan, kenapa pakai baju itu, seperti itu. Lalu kekuatan pandangan mata. Pandangan mata itu bukan maksudnya dari cowok ke cewek ya, jadi dia harus kuat-kuatin pandangan mata, bukan. Maksud saya kekuatan pandangan mata itu mengamati. Jadi karena tulisan features itu deskriptif, detail, maka teman-teman selain wawancara harus punya pengamatan yang lengkap, yang utuh, dan itu bisa dibentukkan seperti itu. Misalnya teman-teman ingin menulis tentang Rektor Unikama, bikin features tentang Rektor Unikama, maka
teman-teman harus punya pandangan terbiasa dengan mengamati tentang Pak Rektor. Misalnya, oh Pak Rektor itu kalau datang kampus suka bawa tas, pegang tasnya bagaimana, atau Pak Rektor mungkin rambutnya selalu dengan model begini. Itu dideskripsikan teman-teman, dideskripsikan. Jadi ketika ingin bikin features tentang Pak Rektor, itu menjadi tulisan juga ya. Nah, mendeskripsikan tentang orang, mendeskripsikan tentang sesuatu tempat ketika kita berada di tempat itu. Kemudian kekuatan penulisannya, dia kayak diksi dan lebih sastrawi. Karena itu features itu biasanya dia lebih bergaya, penulisannya bergaya-gaya seperti novel. Kalau teman-teman suka membaca novel, maka teman-teman membuat features itu menjadi sangat mudah. Nah, dia lebih sastrawi begitu ya. Kemudian dia kayak diksi, jadi kata ganti, dia punya banyak koleksi kata, sehingga selalu punya kata ganti yang sangat banyak seperti itu. Kenapa punya banyak kata ganti? Supaya tulisan itu tidak membosankan kalau dibaca. Ada contoh begini ketika berjurnalistik, kita itu berusaha untuk punya kata pengganti terhadap suatu objek, misalnya menulis tentang Pak Ramadan. Tentu kita harus tidak selalu mengatakan kata Ramadan, menurut dia, menurut Ramadan, itu kan akan membosankan dan kalau dibaca menjadi tidak oke. Tapi kalau misalnya dengan kata ganti yang banyak, misalnya Pak Ramadan itu alumni mana, hobi apa, kemudian humoris, visioner, itu diselipkan di kata dalam tulisan yang mendeskripsikan tentang Pak Ramadan. Jadi ada kata gantinya. Kemudian beralur jalan cerita. Nah, features itu dia punya jalan cerita. Karena dia punya jalan cerita, maka tulisannya itu selalu menarik untuk dibaca. Pembacanya akan merasa tertantang. Dia bisa memainkan emosi pembaca karena beralur kan. Jadi ada alur ceritanya seperti itu. Dan orang misalnya sudah membaca sampai ke alinea kedua, alinea ketiga, dia akan terbawa lagi baca sampai ke alinea 4 sampai selesai seperti itu. Kemudian gaya penulisannya deskriptif dan menggugah. Jadi harus detail, harus lengkap. Bahkan bisa sekaligus menggambarkan, misalnya kalau feature tentang orang, oh bagaimana orang itu cara senyumnya atau ketawanya, misalnya oh ketawanya melengking atau bagaimana seperti itu. Harus deskriptif. Kemudian menggugah. Kalau menggugah itu misalnya ketika kita menulis tentang seseorang, dia lagi dalam suasana yang sedih, maka kita harus membuat kalimat yang merepresentatifkan atau menggambarkan tentang kesedihan orang itu, kesedihan di wajahnya, misalnya matanya yang berkaca-kaca atau air matanya kemudian menetes sampai ke pipi dan jatuh membasahi bajunya segala macam, itu harus kita amati, kemudian kita deskriptifkan dan dirangkai dalam kata menjadi kalimat yang menggugah seperti itu. Teman-teman, mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi saya belum sempat untuk membawa atau mengajak teman-teman untuk memberi contoh tentang features, tapi minimal teman-teman punya gambaran tentang features. Yang kemudian ini saya pikir yang ideal untuk dilakukan oleh teman-teman. Yang berikutnya itu tentang menulis opini. Di media itu biasanya ada opini, menyiapkan halaman atau kolom tentang opini. Nah, opini ini sebenarnya strategis. Menurut saya dia bahkan lebih strategis dari berita. Karena dengan menulis opini, kita bisa mempengaruhi siapapun, terutama para pembaca, tentang apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan gagasan kita. Dunia ini kan bisa dikuasai dengan gagasan, tetapi bagaimana kita menyampaikan gagasan itu dengan baik dan tentunya menarik sehingga orang mau membacanya. Kalau di zaman hanya sebagai pembanding,
di zaman pemilu tahun 55 sampai kemudian masuk pada awal 60-an, ada sebuah partai politik yang kemudian jadi partai terlarang sekarang, itu kan dia menang menjadi 4 atau 5 besar karena dia kuat dengan kekuatan opininya, teman-teman. Kalau saya boleh nyebut misalnya Partai Komunis Indonesia pada saat itu kan kebesaran partai itu karena kekuatan opini ya. Jadi dia membangun opini sebagus-bagusnya, sedahsyat-dahsyatnya melalui berbagai sarana. Koran, dia punya koran, kelompok-kelompok aktivis, dia punya kelompok budaya misalnya Lekra dan sebagainya. Dan di zaman Orde Baru kemudian ada Partai Golkar, karena memang hanya 3 partai. Partai Golkar itu kuat karena selain karena dia yang berkuasa pada saat itu, karena juga kekuatan membangun opini. Bahkan saya pikir sampai hari-hari ini kekuatan opini itu menjadi sangat penting dan dia sangat mempengaruhi, sangat mendominan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan politik, kehidupan sosial, ekonomi. Itu kan bagaimana kuat-kuatnya orang membangun opini seperti itu. Jadi ketika kita bisa membangun opini yang baik, maka saya pikir kita punya kemampuan untuk menguasai situasi, menguasai masyarakat secara baik pula. Nah, tapi sebelum menulis opini, teman-teman, ada beberapa hal yang saya sampaikan di slide ini ya, tentang bagaimana sih menulis opini. Menulis opini itu yang paling penting adalah ide atau topik sesuai dengan isu kekinian, aktual ya, bahasa umumnya aktual. Jadi misalnya hari-hari ini di Indonesia apa di Malang ya, kalau di Malang misalnya, misalnya kalau teman-teman penggemar bola misalnya Aremania, Arema kan dalam posisi tidak menentu misalnya setelah sebelumnya dia punya prospek untuk juara, tapi kan terakhir sudah turun klasmen seperti itu. Itu bisa dibangun opini dengan menulis tentang Arema seperti itu. Atau tentang Pancasila, karena teman-teman kuliah Pancasila. Belakangan itu kan di Malang, tapi sudah gradasi sekarang, mungkin 2 minggu yang lalu, itu kan ramai tentang halal haram, tentang toleransi, kota toleransi dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi ide atau tema menulis yang paling strategis, karena kan sedang kekinian, dia sedang aktual seperti itu. Menulis opini itu apapun teman-teman. Jadi bisa tentang musik, tentang olahraga, tentang tentu kebanyakan tentang ekonomi dan politik sosial, tapi kebudayaan itu bisa dituliskan dalam bentuk opini seperti itu. Lalu ide dan naskah tulisan kita itu harus orisinil, karena opini itu kan kekuatannya adalah kekuatan pendapat kan, gagasan dari si penulis. Jadi karena itu harus orisinil, harus itu adalah buah pemikirannya dia, bukan buah pikiran orang, bukan plagiasi, karena opini itu kan tidak boleh plagiat, teman-teman. Jadi harus asli tulisan kita sendiri, bukan tulisan orang kemudian diambil, dikutip tanpa menyebut sumber tulisan itu, lalu kita tulis utuh saja, mengulang, mau copy paste, akhirnya terkesan menjadi tulisan kita, padahal itu sebenarnya tulisan orang. Itu tidak boleh, plagiasi. Itu berdampak pidana. Dan saya pikir ada hukuman untuk akademik ya. Secara akademik pasti ada hukumannya. Jadi sekali lagi, tulisan opini itu harus ide-ide sendiri ya, kekuatan pemikiran sendiri, hasil permenungannya dia sendiri begitu, yang kemudian diungkapkan dengan tulisan. Saya hanya sekedar ada sebuah cerita. Saya tidak perlu menyebut nama orang dan tidak menyebut nama kampusnya. Itu di Malang, di tempat saya pernah menulis opini. Si penulis ini dosen, jadi dia mengutip tulisannya orang, padahal hanya 1-2 alinea ya, seingat saya. Ada data yang dikutip dia, tapi dia tidak menyebut asal kutipannya itu. Akhirnya ketika terbit, itu jadi persoalan hukum seperti itu. Jadi, si penulisnya itu
ditegur secara hukum seperti itu, somasi, lalu konsekuensinya apa? Dia akhirnya harus minta maaf secara terbuka seperti itu. Kalau dia minta maaf secara terbuka di publik, untuk seorang akademisi itu menjadi tidak baik kan, citranya menjadi buruk seperti itu, kapasitasnya kemudian dipertanyakan seperti itu. Jadi jangan sampai mengambil tulisan orang kemudian kita menyebut sebagai tulisannya kita. Kalau kita mengutip boleh, tapi kita harus menyebutkan kutipannya itu. Kita harus menyebutkan asal atau sumber kutipan itu. Itu punyanya siapa seperti itu. Karena kan itu karya, tulisan ini karya teman-teman. Yang berikutnya, opini itu harus berkekuatan data. Jadi dia tidak hanya sekedar berkalimat, bernarasi, tetapi harus ada data. Data itu data kualitatif seperti itu, misalnya tentang kalau menulis tentang kasus tentang misalnya tingkat pemahaman milenial tentang Pancasila, mungkin teman-teman bisa mengawali dengan riset kecil-kecilan. Jadi ada berapa persen orang yang teman-teman temukan dan menanyakan kepada mereka tentang pemahaman mereka terhadap Pancasila, itu kemudian bisa kemudian disebutkan bahwa tidak banyak yang paham lagi tentang Pancasila. Contohnya seperti itu. Jadi harus ada data, kekuatan data. Kemudian bersifat analisis. Opini itu kan juga kita menganalisa tentang sesuatu yang sedang terjadi. Jadi membedah suatu persoalan atau suatu situasi dengan tulisan, tapi tulisan itu adalah perspektif teman-teman, perspektif si penulis. Berikutnya, dia harus kuat perspektif terhadap persoalan. Misalnya, contohnya begini, kalau bicara tentang Pancasila, maka teman-teman minimal harus sangat paham tentang Pancasila. Karena kan itu berkaitan dengan kapasitas diri juga kan. Jadi, dia harus punya perspektif, dia harus punya sudut pandang tentang suatu persoalan yang ditulisnya. Jadi tidak sekedar menulis, tapi tentu berperspektif, ada sudut pandangnya. Kemudian argumentatif. Argumentatif ini maksudnya tulisan ini tidak mengundang argumen sih sebenarnya. Tapi ketika didebat maka itu bisa diperdebatkan. Kenapa bisa diperdebatkan? Karena ada datanya, terus karena ada analisanya, ada rujukannya seperti itu. Dan cenderung akademik kan, ilmiah, maka bisa pikir bisa argumentatif. Jadi ketika didebat sama orang, ketika menjadi perbincangan publik, maka itu bisa dipertanggungjawabkan dan terutama bisa kemudian mengundang pertanyaan-pertanyaan baru atau melahirkan analisa-analisa yang baru seperti itu. Jadi argumentatif. Kemudian menawarkan solusi. Jadi penulis opini karena menawarkan solusi maka penulis opini itu menurut saya dia itu level gengsinya atau kapasitas dirinya itu sangat tinggi. Jadi menurut saya seseorang yang wah itu adalah ketika dia menulis opini. Jadi dia menawarkan solusi melalui tulisan-tulisan opini. Jadi yang ideal itu memang dia harus menawarkan solusi ya kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar menanggapi, tapi ada solusi yang diberikan. Dan itu bisa menjadi tentang citra si penulis dan kapasitas yang dimiliki oleh seorang penulis. Yang terakhir, mengenal media tempat menulis opini. Karena begini teman-teman, media itu kan sebenarnya dia punya banyak karakter ya, dia punya ciri khas. Teman-teman kalau menulis opini kan harus di media yang tentu dia punya satu, tentu dia harus siap yang harus punya opini, halaman tentang opini. Yang kedua, media yang sifatnya umum ya, jadi tidak spesifik. Kan media itu misalnya ada media kriminal kayak begitu, atau ada media yang spesifik ekonomi. Jadi kalau teman-teman ingin menulis tentang ekonomi, ya paling tepat, lebih bijak, lebih strategis itu di media ekonomi kan seperti itu. Karena tentu pembacanya adalah para ekonom. Atau kalau ingin tentang hukum, maka media-media kriminal seperti itu ya. Itu di situ tentang. Jadi menghadirkan perspektif tentang KUHP dan hukum-hukum bernegara lainnya di tempat yang tepat. Pak Ramadan, Mas Kuku, dan teman-teman mahasiswa,
Demikian dari saya. Maaf kalau agak menyita waktu ya. Saya pikir lebih dalam, lebih detail mungkin nanti bisa kita diskusi, teman-teman. Silakan bertanya. Atau kalau teman-teman ingin berpendapat lagi tentang apa yang saya sampaikan, silakan seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Teman-teman sekalian sudah mendengarkan paparan materi dari Pak Fahri Batu. Terima kasih Pak sudah mau berbagi apa yang Bapak punya kepada kami. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mempersilakan audiens untuk memberikan pertanyaan, sanggahan atau masukan, atau mungkin ada ide-ide yang mau diceritakan di sini ya. Silakan. Waktu saya persilakan. Ya, izin bertanya, moderator. Siapa? Ya, tadi sudah dipaparkan tentang berita, ada features, ada berita juga, lalu ada opini. Kalau opini ada faktor yang harus diperhatikan tentang plagiasi. Bagaimana dengan features, Mas Fandri? Oh ya. Mohon dijelaskan apakah plagiasi itu masih dikatakan tidak boleh terjadi atau bagaimana, karena dunia medsos, dunia digital lewat Google itu bertebaran di mana-mana. Kira-kira apa konsekuensi ketika plagiasi, lalu bagaimana menyiasatinya? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Pertama soal plagiasi tulisan features ya. Kalau features itu misalnya tulisan apapun menurut saya itu adalah harus karya sendiri, itu adalah milik dia. Jadi dia harus menulis tentu dengan proses menulis. Jadi kalau berjurnalistik ya berjurnalistik, atau opini ya beropini. Nah, kalau kita mengambil tulisan orang lain atau tulisan yang sudah ada, maka kita harus menyebut asal tulisan itu, sumber tulisan itu. Layaknya bikin skripsi ya, jadi ada sumbernya seperti itu. Nah, ada kalau di skripsi kan daftar pustaka dan sebagainya. Kalau di media itu kan bisa disebutkan di dalam kurung, atau misalnya langsung saja di kalimatnya menurut tulisan dari Pak Kuku, atau berdasarkan hasil penelitian dari Pak Ramadan, seperti itu. Jadi kita harus mencantumkan, tidak boleh tidak mencantumkan. Nah, konsekuensinya apa? Kalau misalnya itu produk jurnalistik maka kita akan diproses di Dewan Pers. Kalaupun itu bukan produk jurnalistik, misalnya tulisan umum ya, tulisan opini populer, atau misalnya teman-teman menggunakannya di sosial media teman-teman, maka itu bisa kena hukum kan. Satu bisa undang-undang ITE kan bisa kena seperti itu. Terus saya kurang tahu persis ya, plagiasi itu sudah ada di undang-undang atau belum, tapi saya pikir sudah deh kayak begitu ya. Jadi atau bisa gampang saja dijerat dengan haki. Haki kan produk undang-undang, hak kekayaan atas intelektual. Jadi ada banyak aturan yang bisa menjerat kita seperti itu. Karena itu dalam menulis maka saya pikir teman-teman harus hati-hati. Kalau itu adalah pendapat kita, itu pendapat kita. Tapi kalau kita mengambil pendapat orang, maka jujur dan sebutkanlah bahwa itu adalah pendapat orang. Kan tidak, saya pikir malah lebih elegan kalau kita mengutip sumber tulisan siapa. Itu kan juga menggambarkan bahwa kita ternyata juga membaca tulisan orang seperti itu. Saya pikir begini, ada persoalan yang sering terjadi itu kan sekarang itu kan mau dapat informasi apapun itu kan gampang sekali. Pegang HP, googling, keluar semua itu. Nah, kalau kita copy paste saja, sekali dua kali kalau orang tidak tahu mungkin tidak masalah. Tapi kalau si penulisnya tahu dan dia punya bukti tentang kepemilikannya itu, kita bisa dipolisikan kan. Sederhananya, mencuri idenya orang itu kan tidak boleh. Itu bisa proses hukum, Pak Kuku, saya pikir seperti itu. Kalau si penulisnya menjadi keberatan. Berikutnya kan kita bisa dipermalukan, di share ke sana kemari, gampangnya lah kayak begitu di grup-grup WA. Oh, itu tulisannya A diambil sama dia, seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan karena ada efek hukumnya seperti itu. Itu pendapat saya, Pak Kuku. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bang Fandri. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Jadi baik, terima kasih Pak Pupu untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman sekalian mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Selagi masih ada pemateri kita yang luar biasa ini loh teman-teman. Saya mau bertanya, moderator. Siap, silakan. Ini berkaitan dengan berita, bahwasannya kita ketahui seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasannya dalam menyampaikan berita itu diperhatikan unsur seperti aktualitas dari berita tersebut, kemudian juga mengenai fakta. Tapi kalau sering kita lihat penyebaran berita sekarang itu kadang tidak melihat fakta, kadang sering juga menyebarkan berita-berita yang bersifat bohong gitu atau hoax gitu. Kira-kira bagaimana Pak terkait dengan itu? Apalagi sudah menyebarnya itu dalam media seperti internet tuh dan lain sebagainya gitu. Oke. Demikian ya pertanyaan, saya langsung jawab. Jadi sederhananya begini, kalau itu bukan fakta, maka itu hoax. Nah, kalau hoax, kalau kita yang menjadi sumber hoax, kita yang di-hoax kan, maka bisa dipolisikan kan. Kan dia melanggar hukum seperti itu. Pencemaran nama baik dan sebagainya. Teman-teman, sebenarnya ketika mendapat informasi, saya pikir informasi itu kan tidak serta-merta diterima, tetapi kita harus menyimak dan kita kritis terhadap informasi itu, bahwa informasi itu faktual apa enggak sih, kayak begitu. Kalau tidak faktual, dia tidak ada faktanya, maka tidak usah dipercaya dan diabaikan saja. Ngapain menghabiskan paket data hanya untuk menyimak atau memperhatikan sesuatu yang hoax begitu kan? Kan sederhana, kalau tidak faktual, tidak fakta, maka hoax seperti itu. Dan tidak layak dipercaya. Nah, sekarang pertanyaannya kita, bagaimana caranya kita untuk membedakan apakah itu faktual, itu fakta atau hoax seperti itu kan? Ada beberapa cara sederhana teman-teman. Misalnya satu, melihat sumber informasi itu. Ini informasi bersumber dari siapa? Kalau bersumber dari pihak yang berkewenangan, yang punya kapasitas, maka ya tentu itu fakta kan, bukan hoax seperti itu. Kemudian dia menyampaikan informasi itu melalui media apa seperti itu. Kalau media yang tidak jelas cenderungannya atau hanya sekedar di grup WA, ya kita perlu mengkritisinya juga, berarti perlu mencari kebenarannya. Berarti sekarang pembaca itu dia tidak hanya sebagai pembaca, tapi dia juga harus menjadi orang yang menyikapi, yang respon terhadap informasi. Maka dia harus mencari tahu, minimal dia melakukan klarifikasi begitu kan, ini betul apa enggak. Jadi tidak serta-merta kita menerima informasi itu dan kita mempercayainya, itu kan tidak demikian seperti itu. Jadi kalau kemudian lantas bagaimana orang yang menyampaikan informasi yang tidak ada faktanya, kalau dia merasa dirugikan, maka orang itu bisa diselesaikan secara hukum kan, bisa diadukan. Kan ada itu pasalnya di KUHP, pencemaran nama baik seperti itu, atau pelanggaran Undang-Undang ITE, selesai kayak begitu kan. Nah, pada prinsipnya begini, terhadap informasi itu kan jangan mudah diterima lalu terprovokasi, kan jangan kan, tetapi menyimak kemudian mengkritisi. Minimal itu informasi dari siapa pemberi informasinya. Mungkin begitu jawaban saya. Pak, saya ingin menanyakan lanjut, Pak. Suara saya bisa didengar ya, Pak? Bisa. Saya ingin menanyakan lebih lanjut, Pak, terkait dengan berita ini kan sangat erat kaitannya dengan media kan, Pak, gitu. Apakah dalam hal ini, Pak, misalnya kalau ingin menyiapkan sebuah informasi atau berita itu tidak ada pembatasan dari atau pertimbangan apa dari medianya, Pak, apakah berita ini layak tidak disiarkan, Pak? Karena ini kan sangat bisa menyebabkan pemikiran dari publik itu kan bisa diapain, Pak? Oke. Ya, saya menjelaskan jadi begini. Berita yang tayang di media mainstream ya. Media mainstream itu misalnya koran, televisi, media online, tapi
belakangan harus saya tambahkan yang terverifikasi Dewan Pers. Media ini kan bekerja dengan ikatan Dewan Pers kan. Dia harus bertanggung jawab terhadap kode etik dan lembaga yang mengawasi itu namanya Dewan Pers seperti itu. Wartawan, kalau wartawan sungguhan dia takut itu sama Dewan Pers begitu. Karena nanti dicabut dia sebagai wartawannya. Nah, saya kembali, media mainstream yang menyajikan berita tentu itu sudah dengan mekanismenya ya. Dia punya mekanisme internal yang ketat. Jadi berita yang tayang itu kan tidak sekedar ujuk-ujuk kemudian tayang, itu kan tidak, tetapi ada tahapannya begini. Biasanya penulis wartawan dia akan menyampaikan berita ke editor, kemudian itu dibahas, biasanya di rapat sore, biasanya sore hari atau pagi hari itu membahas, oh ini berita ini layak tayang apa tidak. Kalau layak tayang kenapa, tidak layak tayang kenapa. Layak tayang misalnya, oh berkaitan dengan kepentingan publik, kemudian ini kejadiannya menarik, kemudian oh ini punya efek pembaca, dia bisa mempengaruhi banyak pembaca, karena koran kan media apapun saya pikir bisnis ya, tentu dia ingin supaya diakses banyak orang, maka biasanya mempertimbangkan itu. Tapi tentu tidak serta-merta. Kalau ada faktanya, oke, tidak ada faktanya kan bukan mungkin, tapi pasti dinyatakan tidak layak tayang seperti itu. Jadi berita yang terbit di media itu sudah melalui proses berjurnalistik di internal medianya. Biasanya harus ada, misalnya ketika wartawan bikin berita, tidak ujuk-ujuk langsung tayang, tapi kan disampaikan ke editornya atau redakturnya. Itu kemudian dipelajari. Oh oke, berita ini sudah cover both side begitu ya, sudah berimbang, berita ini sudah sesuai dengan undang-undang pers begitu, atau berita ini tidak menyalahi etika pers, maka tayang, maka berita itu akan terbit. Tapi kalau tidak memenuhi etika pers, dia tidak berstandar jurnalistik, maka pasti, dan saya yakin kan itu tidak akan terbit, karena efeknya kan ke medianya juga seperti itu. Nanti medianya tidak dipercaya pembaca kan, kalau misalnya menayangkan hoax, memberitakan sesuatu yang tidak benar, nanti pasti orang akan bilang, ngapain baca media itu, beritanya kan tidak akurat, beritanya salah seperti itu. Itu jawaban saya begitu. Jadi sudah ada mekanismenya ya seperti itu. Ada prosedurnya yang itu sangat dipatuhi. Oh ya teman-teman, ini sebagai mumpung belum ada yang tanya ya, saya mau cerita. Ini informasi buat teman-teman. Media itu diatur oleh Dewan Pers. Jadi kita punya Dewan Pers. Nah, biasanya saya suka miris lihat misalnya begini, orang dianiaya dengan berita. Jadi pembunuhan karakter misalnya, oh si A tidak korupsi, tapi diberitakan dia koruptor segala macam. Nah, konsumen berita, pembaca berita yang merasa oh itu tingkat kebenarannya tidak ada sama sekali, artinya berita yang tidak benar, maka berita itu bisa diadukan ke Dewan Pers. Maka terjadilah sengketa berita, biasa disebutkan begitu. Nah, ketika diadukan, maka Dewan Pers itu pasti akan menyelesaikannya, akan menyelesaikan, biasanya akan meminta media untuk memberi penjelasan, kemudian akan mewajibkan atau menanyakan lagi apakah hak jawab si orang yang dikorbankan dalam berita itu sudah diberikan atau belum, atau mencabut berita itu dan kemudian menyatakan permohonan maaf dan sebagainya. Nah, Dewan Pers itu sudah sejak beberapa tahun ya, itu sangat melakukannya secara tertib, dan wartawan itu juga akhirnya menjadi taat kepada aturan jurnalistik. Hari-hari ini kan wartawan itu kan juga seperti guru maupun perawat atau profesi lainnya ya, atau dosen juga ya, karena kita itu kan ada sertifikasi seperti itu. Ada namanya ujian kompetensi wartawan UKW. Kalau biasa saya suka beritahu kepada orang, mengedukasi. Kalau orang kan ada yang suka ngaku-ngaku wartawan terus sederhananya begini. Jangan tanya kartu persnya dia, tapi tanya kartu sudah lulus sertifikasi wartawan apa belum. Nah, wartawan yang lulus sertifikasi wartawan itu dia akan mendapat kartu pers dari Dewan Pers. Jadi tidak lagi mendapat kartu pers dari media tempat bekerja, karena bikin kartu pers itu kan gampang sekarang, orang di print-printan itu kan ada itu seperti itu. Tapi kalau misalnya oh di Dewan Pers ada, maka tingkat kepastiannya lebih kepastian secara hukumnya lebih jelas seperti itu. Kemudian mengecek wartawan ini, wartawan sungguhan atau abal-abal itu kan bisa di websitenya
Dewan Pers kan ada seperti itu. Ya, ada kalau di search, misalnya contohnya teman-teman buka di Jawa Timur, di Malang, itu nanti keluar nama-namanya seperti itu. Itu penjelasan saya. Jadi sebenarnya ada kok mekanismenya seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Pak. Jadi untuk mengingat waktu, mungkin tambah satu pertanyaan saja, karena melihat waktu kita sudah terlalu molor. Jadi mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan untuk satu penanya saja. Saya, Pak. Ya, saya Pak izin bertanya. Oke. Saya mau bertanya. Seperti yang kita ketahui, kata jurnalisme itu sangat asing di kalangan kaum intelektual. Saya sendiri belum terlalu memahami seluk-beluk tentang jurnalisme. Yang saya ingin bertanya kepada Pak Fandri, apa saja kriteria dan syarat-syarat untuk menjadi seorang jurnalisme? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau menjawab pertanyaannya ini begini sederhananya. Karena kuliah di Unikama, belajar tentang Pancasila, syaratnya gampang. Tanya ke Pak Kuku, atau ikut saran dan pendapat Pak Kuku, bagaimana baiknya. Itu pasti jadi wartawan. Juniornya Pak Kuku itu jadi wartawan tuh banyak di Malang. Ada saya, ada namanya Mas Buim, wartawan di seputar Indonesia. Di sejumlah media ada lah kayak begitu. Jadi sederhananya tadi yang saya katakan, gampang apa kata Pak Kuku kayak begitu. Berikutnya, tentu rajin membaca, rajin belajar. Jadi kalau ada kuliah, datanglah ke kuliah, ngampus. Mengerjakan tugas, kalau kerja tugas kan yang seperti dikatakan Pak Kaprodi tadi kan tidak demi mengejar nilai yang 1 sampai berapa C A B C itu tidak, tapi nilai itu adalah tentang apa yang kita dapat dan apa yang bisa kita berikan. Itu bisa dapat dari mana? Belajar, rajin membaca, berinteraksi sosial lewat wadahnya, misalnya berorganisasi seperti itu. Maka pasti gampang akan menjadi wartawan. Kita ini bisa menulis kalau kita bisa menjadi pembaca yang baik kan. Kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau dia bergaul, dia punya cakrawala berpikir yang luas, maka dia pasti bisa menulis seperti itu. Tapi kalau dia hanya bangun tidur, langsung ke kampus, dengar kata dosen, pulang, makan, tidur, besok begitu lagi, maka saya pikir itu sulit. Tapi rajin membaca, aktif di kuliah, aktif di organisasi, maka akan sangat, saya pikir gampang lah menjadi wartawan ya, menjadi jurnalis. Jadi tidak harus kuliah jurnalistik pun juga bisa jadi wartawan seperti itu. Itu cerita saya seperti begitu ya. Jadi baik, terima kasih untuk Pak Fandri Batu yang sudah mau memaparkan materi dan berbagi pengalamannya kepada teman-teman mahasiswa semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bertanya. Mungkin melihat waktu kita, diskusi ini saya tutup. Akhir kata, saya ingin mengajak teman-teman bahwa ada pepatah mengatakan permata tak bisa dipoles tanpa gesekan, manusia tak bisa sempurna tanpa ujian. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berpartisipasi mengarahkan prodi paling keren kita ini ke arah yang progresif dan revolusioner. Mungkin cuma itu saja dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Terima kasih juga kepada Pak Fandri Batu yang sudah memaparkan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Kuku untuk closing statement. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk pembawa acara. Terima kasih Bang Fandri Batu telah membagikan pengetahuannya, perjalanan hidup 20 tahun menjadi wartawan itu luar biasa. Ya, konsistensi Pak Bang Fandri ini sungguh
luar biasa, konsisten menjadi wartawan mulai zaman kuliah, magang sampai sekarang pada posisi puncak lah ya, wakil pimpinan redaksi Malang Posko Media. Ini tidak gampang, persaingannya luar biasa. Dan sedikit cerita bahwa saya memang lama sekali tidak ketemu dengan Bang Fandri, lebih dari 10 tahun tidak ketemu. Tapi suatu saat itu saya di WA sama Bang Fandri, hanya menyapa saja sebetulnya. Mas, saya tidak menjawab WA-nya, langsung saya telepon. Langsung ngajak ketemuan, ngajak ngopi. Oke, ketemuan. Saya tunggu di kampus. Ternyata beliaunya mau berkenan meluangkan waktu ketemu di kampus. Ngobrol-ngobrol singkat di depannya Agromart itu, di belakang pos Satpam. Bicara, langsung ketemu ide. Tidak banyak pertanyaan bagaimana teknisnya, bagaimana, sudah tahu cara kerjanya masing-masing. Bang Fandri sudah tahu saya sudah tahu Bang Fandri, ya sudah. Kita eksekusi saja, Bang, saya punya generasi anak bangsa yang harus kita kawal, yang harus kita dampingi, yang harus kita beri nutrisi, ya, di tengah pragmatisme di dunia akademi saat ini. Saya mau memberi nilai lebih bagi anak-anak, value apa yang harus diberikan. Tugas kita, Bang Fandri dan Pak Ramadan ini kan menebarkan nilai-nilai kepada generasi anak bangsa. Mau diolah seperti apa, mau dijadikan apa, itu biarlah perjalanan hidup teman-teman mahasiswa di Prodi PPKN ini yang akan menjalani. Maka istilahnya di Prodi PPKN itu Bang Fandri ya, itu kan ada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tapi oleh Bang Ramadan selaku Kaprodi ini sedikit di-trigger, dipoles menjadi Prodi paling keren. Ya, PPKN itu Prodi paling keren. Sehingga ini salah satu bentuk lah. Paling kerennya kuliahnya hari ini seperti ini, kita kemas memanggilkan narasumber, orang yang ahli di bidangnya untuk jurnalisme warga negara di mata kuliah saya ini. Itu yang mau saya sampaikan. Lalu berikutnya, tanpa sengaja sebetulnya kita tidak pernah janjian materinya, Mas Bang Fandri mendorong teman-teman mahasiswa saya untuk menulis features. Dan memang saya mengajak mahasiswa saya untuk menulis, Bang. Bukan hanya menulis lalu dikirim lalu disimpan di laptop atau HP, tidak. Saya mau mengajak teman-teman semuanya mendorong menulis features, temanya adalah nilai budaya lokal di daerah masing-masing. Karena nilai budaya lokal itu harus kita pada posisi kegelisahan, semakin tergerus oleh globalisasi, modernisasi. Maka saya minta teman-teman semuanya mengangkat nilai budaya lokal di daerahnya masing-masing. Hanya memang yang menjadi kegelisahan dan kekhawatiran kita itu tentang, ya itulah budaya instan, Bang. Ngambil cepat, ngambil di Google, langsung diambil saja begitu. Tanpa memperhatikan nilai-nilai dampak-dampak yang lainnya. Maka saya minta sekali lagi ke mahasiswa, teman-teman semuanya yang ikut jurnalisme warga negara, tolong diperhatikan tulisan-tulisan Anda semua. Kalau memang plagiasi ngambil di Google, tolong segera direvisi, buatlah itu murni tulisan Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih Bang Fandri. Semoga terima kasih Mas Kuku. Perjumpaan kita ini terus berlanjut di event-event selanjutnya, dan ya ini menjadi panggilan moral kita untuk generasi anak bangsa, jurnalisme positif, NKRI harga mati, produktif, konstruktif, dan edukatif, serta solutif. Terima kasih Bang Fandri. Saya kembalikan ke pembawa acara. Jangan lupa nanti kita foto bersama. Ya, selanjutnya. Terima kasih Pak Kuku. Baik, terima kasih Pak Kuku. Selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama. Mungkin teman-teman yang belum on kamera, silakan on kamera untuk foto bersama. Kita foto bersama Silakan on kamera. Karena ini ada 30
32, maka ada 2 sheet yang harus di screenshot ya. Nanti saya juga screenshot, yang pakai laptop silahkan screenshot. Oke, agak cepat. Yang belum, Rival, Amelia. Oke ya, hitung ya. 1, senyum. 1, 2, cheese. 1, 2, cheese. Oke, satu lagi. Satu lagi ya. Di layar kedua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Cheese. Salam Pancasila. Cheese. Oke, terima kasih Pak Fandri semuanya. MC, monggo ditutup. Siap. Terima kasih, Bang. Terima kasih kepada Pak Ramadan, Pak Fandri Batu yang sudah memaparkan materi, dan Pak Kuku. Saya sebagai MC mengundur diri dalam acara meeting ngopi bareng pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Fandri Batu dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga lulus dari sini bukan sekedar menjadi guru, tetapi kita menjadi seorang jurnalistik yang hebat dan luar biasa untuk tanah air Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Salam kebajikan. Bang Andri, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Siap. Tanya dia. Alex paksa gandeng, Afi paksa cantik, kamu bikin apa? Harus ada part 2-nya, Pak. Minta part 2. Soalnya mau bertanya.